Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 7 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perlindungannya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca, bahwa perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup ini penuh dengan bahaya, hidup ini penuh dengan kesusahan, hidup ini penuh dengan ancaman, dan hidup ini penuh dengan tuntutan. Sehingga hidup memang adalah sebuah perjuangan. Kalau kita boleh berbicara, mana yang lebih berat? Perjuangan tentara di medan perang atau perjuangan menghadapi kesulitan hidup? Maka jawabannya, dua-duanya sama sulit, dua-duanya sama berat, dua-duanya terancam. Dalam peperangan biasanya ada satu jangka waktu yang jelas. Peperangan biasanya akan berhenti, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Namun seringkali kalau peperangan dalam waktu yang lama, maka tentara itu biasanya bergilir diganti. Setelah kemudian menghadapi peperangan, maka ditarik mundur, digantikan kepada pasukan yang berikut. Namun kalau yang namanya peperangan menghadapi kesulitan, ancaman, berbagai macam problem hidup, itu tidak ada yang namanya ditarik mundur. Semuanya harus kita hadapi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tidak ada waktu untuk mundur, harus terus menghadapi. Kalau kita berbicara tentang Yeremia yang diberikan tugas sebagai penyambung lidah Allah, sebagai nabi bagi Tuhan, yang firman Tuhan katakan, engkau menjadi pelayan di hadapanku. Tatkala menjalankan kebenaran firman Allah, termasuk kita, sekalipun kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita pun juga adalah hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, menjalankan titah dan perintahnya, melakukan rencana Tuhan untuk hidup kita dengan baik. Sekalipun kembali, kita bukan rasul, kita bukan nabi, tapi kita adalah anak-anak kehidupan daripada anak-anak Allah yang menghadapi perjuangan hidup. Kita melihat bagaimana Yeremia sudah melakukan yang baik, mentaati perintah Allah. Tetapi orang yang dilayaninya justru berbalik, yang firman Tuhan katakan, mereka itu akan memerangi engkau. Ketika kita melihat dalam kehidupan sahabat seperjalanan, bukankah kita seringkali menghadapi ketidakadilan? Orang yang kita perjuangkan, orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita keluar darah, keringat, perjuangan, waktu, dana, segala sesuatu yang terbaik dilakukan. Namun justru yang diterima adalah tindakan yang sebaliknya. Mereka bukan berterima kasih, bukan mendukung kita, bukan saling berbagi, namun melawan kita. Itulah Yeremia diperhadapkan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa Yerusalem, bangsa yang menguasai kota-kota yang diberikan anugerah tempat oleh Tuhan. Mereka melawan Yeremia. Dalam hidup ini sahabat seperjalanan, kadang-kadang tidak selalu yang kita perjuangkan lalu kemudian membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kasih dibalas dengan kasih. Kemudian ungkapan cinta dibalas juga dengan ungkapan cinta. Ternyata tidak demikian. Inilah jalan hidup anak-anak Allah, rasul, nabi, termasuk kehidupan kita masing-masing. Berapa banyak kita dikecewakan oleh anggota keluarga kita yang kita perjuangkan. Berapa banyak kita dikecewakan oleh sahabat kita yang waktu dia susah kita perjuangkan, kita menolong. Tetapi justru mereka berbalik melawan kita karena satu dan lain alasan. Mereka membuang kita, mereka menyingkirkan kita, berlaku tidak adil. Tetapi firman Tuhan berkata, bahkan mereka pun bisa memerangi kita.
sehingga kita dianggap adalah hanya sumber keuntungan. Setelah keuntungan tidak bisa didapat dari kita atau bahkan dianggap kita sebagai ancaman buat dirinya, maka kita akan ditinggalkan, bahkan diperangi. Namun firman Tuhan berkata, ingatlah, mereka tidak pernah akan mengalahkan engkau sekalipun mereka memerangi engkau. Ayat 21 dikatakan, aku akan melepaskan engkau dari tangan-tangan orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Aku akan menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Sahabat seperjalanan, inilah kehidupan yang tidak adil. Kehidupan yang justru membalas segala yang baik dengan keburukan. Saya percaya setiap sahabat seperjalanan punya pengalaman yang seperti demikian. Sebagian daripada pendengar layanan audio ini bercerita, konseling, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan pengalaman hidup yang dihadapinya. Bagaimana kebaikan yang sudah diberikan dibalas dengan keburukan. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Mereka memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Aku akan menyelamatkan engkau dan melepaskan engkau dari orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Setiap pengalaman hidup kita pada dasarnya dan perbuatan-perbuatan baik yang baik maupun yang buruk yang dilakukan oleh kita maupun dilakukan oleh orang lain. Tidak ada sebuah perbuatan yang tidak lepas daripada pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan di hadapan Allah yang kudus, agung, mulia, Allah yang maha adil. Oleh sebab itu, lakukanlah seluruh kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita kemudian mendapatkan ancaman, mendapatkan berbagai macam perkara buruk, Tuhan menjanjikan, aku akan melepaskan engkau, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan melindungi engkau secara sempurna lewat kuasa-Nya Tuhan. Dengan berjalan hidup seperti demikian, dan kita tidak perlu berharap sesuatu yang memang siogianya harus dibalaskan kebaikan dengan kebaikan. Tetapi tatkala diperlakukan tidak adil, ingatlah Tuhanlah perlindungan kita yang sempurna, Tuhanlah yang melepaskan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang firman Tuhan katakan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak terlelap. Segala perbuatan akan diperhadapkan kepada Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tetaplah sukacita, tetaplah memiliki damai sejahtera, tetaplah kuat karena Tuhanlah perlindungan kita yang sempurna. Lakukan segala yang baik sekalipun balasan yang diterima oleh kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Biarlah segala kehidupan dan umat manusia sesungguhnya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik di dunia ini maupun di dalam pengadilan suatu hari kelak nanti. Setelah setiap orang itu berhadapan dengan Tuhan, satu demi satu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Mari sahabat seperjalanan, lakukanlah semua yang baik, yang benar, yang kudus, dan kita percaya tidak ada perbuatan sebaik apapun yang sia-sia, sekalipun kemudian diresponi, dibalas dengan keburukan. Kita sudah berjalan di jalan yang benar, sebagaimana Yeremia menjalankan perintah Allah, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga hidup kita, melakukan tugas tanggung jawab hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan perlindungan yang sempurna. Amin.